Hai, jumpa lagi di channel Kak Nisa. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Cing, 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 cing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Kak Nisa habis melukis. Ayo, jeng jeng jeng. Ini lukisan Kak Nisa. Siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar Ka'bah. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha sama juga dengan Hari Raya Haji. Karena selain berkurban, Hari Raya Idul Adha juga umat Muslim melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jadi rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan haji bagi yang mampu. Jadi tadi tuh Kak Nisa menggambar Ka'bah. Jadi Ka'bah ini berada di Mekah. Selain ada Ka'bah, ada apa aja di Mekah? Ayo. Onta, ya ada onta. Terus apa lagi? Ada air zam-zam. Ya, siapa yang pernah minum air zam-zam? Ayo angkat tangan. Ya, biasanya orang yang pulang dari haji ataupun umroh akan membawa oleh-oleh air zam-zam. Jadi, air zam-zam merupakan air yang berasal dari Mekah. Mengenai air zam-zam, Kak Nisa ingat sebuah cerita kisah Nabi. Ayo, siapa yang tahu Kak Nisa akan cerita Nabi apa? Kak Nisa akan bercerita tentang Nabi Ismail alaihi salam. Alkisah, sewaktu Nabi Ismail masih bayi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu ayahnya Nabi Ismail, dan juga ibunya Siti Hajar, untuk mengantarkan Nabi Ismail dan juga ibunya ke Mekah. Nah, mereka pun pergi ke Mekah menggunakan unta. Sewaktu itu belum ada lagi motor, mobil, dan juga sepeda. Belum ada. Yang ada hanya unta. Nah, sesampainya di Mekah, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan juga Ismail di Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka, dan istrinya Siti Hajar kemudian menarik lengannya Nabi Ibrahim, kemudian berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini dengan sedikit perbekalan?" Kemudian Nabi Ibrahim tidak menjawab dan menoleh sedikit pun. Kemudian Siti Hajar berkata lagi, "Wahai Ibrahim, apakah ini merupakan perintah dari Allah yang Wahai Ibrahim, apakah ini merupakan perintah dari Allah yang diutusnya kepada engkau?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Siti Hajar pun berkata, "Baiklah Ibrahim, kalau ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan turuti." Nah, kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Ismail dan juga ibunya Siti Hajar. Nah, setelah Nabi Ibrahim jauh berjalan menuju ke kota Sam, ke tempat tinggalnya,
sehingga tidak lagi nampak Nabi Ibrahim dan juga ibunya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lindungilah istriku dan juga anakku. Berikanlah keselamatan kepada mereka. Begitu juga cukupilah kebutuhan mereka. Amin." Nah, begitulah doa Nabi Ibrahim. Nah, kemudian tinggallah Nabi Ismail dan juga ibunya di kota Mekah. Sewaktu itu di kota Mekah belum ada lagi rumah, pohon pun tak ada. Yang ada hanyalah padang pasir yang panas. Suatu ketika Nabi Ibrahim menangis kehausan, dan begitu juga dengan ibunya. Ibunya juga merasakan kehausan. Lalu ibu Nabi Ismail pergi mencari air. Dia pergi menaikkan Bukit Safa. Dia melihat dari ketinggian apakah ada air ataukah tidak. Kemudian dia tidak menampakkan air. Kemudian dia pergi lagi ke salah satu gunungnya, yaitu Gunung Marwah. Di situ dari atas ketinggian, ibu Nabi Ismail melihat apakah ada air atau tidak. Ternyata ibu Nabi Ismail tidak menemukan air. Kemudian tiba-tiba ada yang berkata kepada ibu Ismail yang mengatakan bahwa segera pergi ke Nabi, segera letakkan Ismail di tanah ataupun di pasir. Nah, kemudian pergilah si ibu Ismail dan segera Siti Hajar tersebut meletakkan Ismail ke pasir ataupun ke tanah. Kemudian Nabi Ismail menangis kuat dan kakinya merentak-rentak. Kakinya merentak-rentakkan pasir. Kemudian dari hentakan pasir tersebut keluarlah air. Lama-kelamaan air itu menjadi deras. Nah, kemudian betapa senangnya hati ibu Nabi Ismail. Dan kemudian mereka segera meminum air tersebut. Nah, kemudian turunlah malaikat Jibril dan mengatakan, "Zam-zam, kumpul-kumpul." Nah, adik-adik, itulah kisah tentang asal mula air Zam-zam dan juga Nabi Ismail. Oke, cukup sekian cerita kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi